Oke, halo guys. It's a different teacher. Oke, iya. eh, Hari ini teachernya Kak Riyadi ya, karena tutor aslinya teman-teman siapa? Nama tutor kalian? Kazaki. Kak Zaki. Kak Zaki lagi cuti guys, jadi kakak yang gantiin kelasnya untuk hari ini teman-teman. Oh, okay. Oke, nah jadi kalian bisa panggil Kak Riyadi, Mister Riyadi bebas, senyamannya aja. Terus teman-teman, ini pertemuan 21 ya? Lesson 21. Iya nggak? I think so. Iya, Ya, lesson Pak. 21. Oke. Gimana guys kabar kalian? All good. All good? Tadi sekolah hari ini ngapain aja? Learn some English. Oke. Yang lain gimana? Terus apa? Angel, siapa itu yang ngomong? Kok suaranya beda? I'm good, Kak. Oke. Good. Oke. Ada Theodita, Nuh, sama Zaidan. Harusnya ada kita ada 9 orang ya untuk studennya 9 orang dan one tutor. Oke guys. Kakak mau tahu dulu dong gimana sejauh ini kalian belajar di Algonova khususnya di Python guys. Um, a bit hard, see. Oke. Tapi masih aman kan guys? Maksudnya tuh kalian masih bisa ngikutin kan? Apalagi ini Yeah. kan udah di Python Start. Maksudnya ini udah di lesson 21 ya. Kalau kita lihat dari materinya, itu harusnya masih level eh, easy ya. Masih level easy ya guys. Untuk Python Start 1. Karena kakak kan ngajar di Python Pro juga ya. Python Pro. Nah, Python Pro 2 gitu. Itu pelajarannya jauh di atasnya si Python Start ini teman-teman. Oke. Mm. Nah, gitu guys. Jadi kalian harus benar-benar paham. Kalau ada yang nggak kalian paham, kabarin aja. Tanya, bukan kabarin, tanya. Ini namanya lobnya ini siapa nih lobnya? Oke, Zaidan, Nuh, lobnya Zabit, Philip, sama Angel. Oke. Ada pertanyaan nggak guys? Dulu sebelum kita mulai. No? Aman? Oke. Hmm. Oke. Oh, Zabit, apa Zabit? Zabit, raise hand. Apa? Suaranya nggak kedengaran, Zabit. Suaranya nggak kedengaran. Apa di kakak doang nih? Nggak ada yang dengar suara Zabit kan? Iya, sebentar ya. Bentar kak, kayaknya koneksi. Oh, oke. Oke, nanti tanyakan ya. Oke, teman-teman. Nah, yang lain? Ada? Kalian kelas berapa tuh, guys? Kelas berapa? Ada yang sudah SMA belum? SMP kelas 9. Oke. Philip, Hmm? kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Ada yang kelas 9. Ada mungkin juga yang kelas 8. Siapa yang kelas 8? Raise hand. Oh, Zaidan sama Nuh. Lobnya juga. Siapa nih lobnya? Siapa sih tadi kakak? Sebentar. Kalian ada yang dari Jogja nggak teman-teman? Theo ya? No. Maria ya, Maria. Oke. Kakak di Jogja soalnya nih. Siapa tahu kalian ada yang dari sini kan? Oke. Guys, nanti sepanjang pelajaran kalau kalian mau minum, mau ngemil dan lain sebagainya, dipersilahkan ya. Oke, terus nanti kalau saat kakak menjelaskan ada yang pengen kalian tanyakan, silahkan ditanyakan aja teman-teman. Oke, kakak mau pastiin lagi make sure suara kakak masuk dengan jelas, Yeah. tidak ada patah-patah. Aman? Hmm. Oke, thank you guys. Kita mulai pelajaran ya. Oke, mungkin kita kasih apa dulu nih?
Algo coin dulu. Siapa aja yang udah hadir sekarang? Si memenuhi peraturan. Oke. Sabit. Oke, Angel. Philip. Nuh. Theo Maria. Terus Sabit. Siapa lagi? Zaidan. Zaidan mana Zaidan? Udah. Ah, ini ya Zaidan. Oke. Biar kalian bisa beli Robux. Kalian main ini nggak? Roblox nggak, guys? Ada yang main Roblox nggak di sini? Tapi Oh, Angel. Pasti kamu muncak terus nih, muncak. Oke. Oke guys, jadi hari ini kita akan masuk ke lesson 21, yaitu tentang Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, yaitu itu fokusnya nanti pada kelas, guys. Oke, kalau kalian sudah pernah dengar tentang OOP belum sebelumnya, guys? Pemrograman berorientasi objek. Oke, kalau kelas, kalian pernah dengar kelas? Kelas misal kelas kalau yang biasa kita dengar mungkin kelas. Oke, raise hand, Sabit apa? Kalau nggak salah kita sebelumnya sudah nih belajar tentang OOP kayak event sama OOP objek dan metode, terus OOP proyek simple paint. Oke, nice, nice. Nah, itu benar ya, Sabit ya. Kalian sudah belajar tentang OOP objek, OOP tentang apa lagi ya? Tadi apa tadi, Sabit? Simple Paint itu yang ini ya. Kalau itu kan yang projectnya ya. Nah, benar. Sama halnya, kita tetap pakai modul Turtle nanti, teman-teman. Kalau kalian masih ingat, yang import Turtle, itu modul yang dipakai. Jadi hari ini fokusnya kita ke kelas, guys. Kelas itu seperti apa? Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang objek, jadi ada tingkatan di atasnya objek, yaitu namanya kelas, teman-teman. Oke, kelas itu berisi beberapa objek yang sama dengan menggunakan konstruktor dari kelasnya. Jadi itu nanti yang bakal kakak jelaskan. Oke, departemen baru di ProTeam. Kalau kemarin kita sudah mengerjakan beberapa proyek dengan studio development game sangatlah sukses sampai manajemen ProTeam memutuskan untuk membuat departemen development game sendiri. Oke, jadi peranmu di tim kita sebagai developer ya teman-teman jelas karena kita belajar tentang pemrograman. Oke, ini kita skip aja. Jadi nanti ada beberapa tugas yaitu membuat objek game atau karakter dan senjata mereka. Nah, diingat ya teman-teman, kita akan membuat objek game, karakter dan senjata mereka. Kalau ada kata mereka di sini berarti lebih dari satu ya teman-teman. Oke, kalau ada, halo Rashid, selamat datang. Oke, boleh langsung join ya. Terus membuat gameplay interaksi pemain dalam game, lalu simulasi bagaimana fisik memengaruhi objek dan kontrol game menggunakan hardware atau event. Kalian kalau masih ingat pelajaran tentang event, itu kontrol atau tindakan yang kita lakukan dari eksternalnya, teman-teman. Lalu kita membuat kode untuk menghandle si event tersebut. Misalnya, kita mengklik sesuatu pada keyboard atau pada mouse, nah itu nanti akan ada yang menghandle. Nah, seperti itu untuk event. Kakak rasa kalian masih ingat ya. Nah, untuk membuat objek game sendiri adalah fondasi dari development game. Karena apa? Game itu basicnya ada objek. Misal kalian nunggu game Roblox. Nah, si karakternya itu kan bisa dibilang objek gitu, teman-teman. Dan bagaimana kita bisa membuat objek dalam game? Nah, bisakah membuat game dengan alat-alat terkenal seperti Rangers, Rocket, mobil, pemanah, istana, dan naga? Nah, ini untuk diskusinya aja dulu ya, guys. Nah, di sini katanya kita harus belajar cara membuat objek kelas dan memasang properti dan metode untuk mereka. Berarti modul turtle dan kura-kura di sana tidak akan cukup. Berarti katanya kita akan membuat kelas untuk objek itu, teman-teman. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu kelas,
instansi kelas, dan konstruktor. Jadi, kita akan belajar dulu nanti kelas itu apa, instansi kelas itu apa, dan konstruktor kelas itu seperti apa. Dan kita akan membuat kelas sendiri dengan bagian-bagiannya, yaitu atau properti dan metode. Nah, jadi kita akan menggunakan kelas untuk membuat quest text Knight and the Dragon. Jadi teman-teman, hari ini kita akan fokus ke kelas ya. Oke. Nah, tadi kata kata kalian belum pernah belajar kelas karena memang baru lesson ini dibahas tentang kelas ini, teman-teman. Bagaimana kita bisa membuat objek kita sendiri? Itu kalian sudah tahu belum? Bagaimana cara membuat objek sendiri? Ada yang masih ingat nggak? Yang kita tahu tuh cuman apa sih ngeganti kura-kuranya, shape-nya tuh jadi bulat, kotak atau enggak segitiga. Oke, oh, oke, ini ya, shape sentral yang kayak gitu ya. Oke, itu kan itu mengganti bentuknya ya, Sabit. Oke, kalian mengganti bentuknya. Oke. Objek seperti apa dan data apa yang dideskripsikan dan apa yang bisa dilakukan oleh objek ini dan tindakan apa yang dilaksanakan. Oke, mungkin kita fokus ke kelas dulu ya teman-teman, biar makin gampang nanti memahami apa itu kelas dan apa hubungannya dengan si kelas itu dengan objek. Coba kalian perhatikan di sini ada beberapa ciri-ciri. Pertama, itu memiliki roda, itu bisa disetir, nah itu bisa dinyalakan, orang bisa duduk di situ, itu memiliki lampu depan, dan itu memiliki pintu di sini. Ada berapa ciri-ciri nih? Ada 6 ciri-ciri. Semua ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri dari sebuah mobil. Oke? Nah, itu dulu yang kalian, nah ini satu lagi, itu memiliki cermin. Semua ciri-ciri ini merupakan, itu adalah mobil katanya. Kalau dia memiliki ciri-ciri yang 7 ini, disebut mobil. Ya, apa hubungannya dengan kelas? Coba kita perhatikan. Nah, suatu kelas adalah nama umum untuk banyak objek, teman-teman. Nah, kelas itu adalah nama umum untuk banyak objek. Misalnya seperti apa? Misal kita punya kelas mobil di sini. Kelas mobil. Di dalamnya kan bisa berbagai bentuk mobil ya, teman-teman. Enggak yang kayak gini doang nih. Bisa nanti bentuknya Innova, Fortuner, Alphard, dan lain sebagainya. Yang pasti dia masih dalam ini kategori mobil. Atau truk juga kan itu mobil, bus. Nah, itu masih mobil, teman-teman. Jadi makanya dibilang suatu kelas itu terdiri untuk nama umum untuk banyak objek. Nah, contohnya ada nggak di sini? Nah, ini teman-teman. Ini suatu kelas. Ini kelas mobil. Anggap saja ini namanya kelas mobil. Mobil. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan banyak nih. Yang pasti kalau dia mobil, kita masukkan ke kelas mobil. Nah, bentuknya beda-beda. Oke. Dan mereka di sini, objek yang ada di dalamnya, itu dinamakan instansi dari kelas, guys. Instansi dari kelas. Oke, paham sampai situ dulu, teman-teman? Paham, Kak? Nah, jadi kita punya satu kelas, objek yang ada di dalam kelas tersebut itu dinamakan instansi dari kelas. Oke, jadi kelas itu kumpulan beberapa objek dan objek yang ada di dalamnya disebut instansi. Nah, kakak rasa sampai masih bisa dipahami ya. Oke, kita udah tahu apa itu kelas dan apa itu instansi. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu lagi apa itu konstruktor, teman-teman. Oke, di sini masih ada instansi katanya suatu objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi yang diprogram di kelas. Nah, misal di sini mendeskripsikan kelas, lalu objek menerima semua yang diketahui kelas dan mengetahui cara melakukannya. Nah, misal seperti apa kalau kita eh, lihat lagi contoh mobil ini, berarti ini properti dan metode, guys. Properti yang dimiliki si objek kelas mobil tadi. Jadi ketika kamu pengen masuk ke kelas mobil itu,
atau kamu pengen memasukkan suatu objek ke dalam kelas mobil, kamu harus make sure si si objek yang pengen kamu masukkan itu sudah memiliki semua properti dan metode yang ini, teman-teman. Sebagai syarat bisa masuk ke kelas yang pengen kita tuju. Nah, seperti itu ya. Nah, sederhananya seperti itu dulu, teman-teman. Nah, di sini katanya nih, mendeskripsikan kelas. Nah, kita akan mendeskripsikan kelas. Itu tadi ciri-ciri yang 6 tadi. Lalu nanti kalau kita pengen membuat objek, objek yang menerima semua yang diketahui kelas dan mengetahui cara melakukannya. Jadi propertinya kita terima semua dari sini. Nah, harus ada nih di objek yang kita buat. Biar bisa masuk ke kelas tersebut. Oke, kelas apa yang sudah kita ketahui? Apa nih contohnya? Ada namanya kalau yang kalian ketahui itu kelas turtle ya. Nama kelas dengan tanda kurung adalah perintah untuk membuat objek dari kelas tersebut. Hasilnya adalah link yang menuju ke objek disimpan di variabel. Instansi dari kelas T1, ini konstruktor kelasnya nih. Jadi semua yang ada di sini nanti akan bisa digunakan sama si instansi dari kelas kita, teman-teman. Dari instansi kita maksud kakak, atau objek yang kita buat. Makanya kalau kalian masih ingat, misal kalian itu buat T1 turtle di sini misal, lalu pengen ada dua objek, misalkan buat lagi T2, berarti turtle lagi di sini kan? Itu artinya apa? Konstruktor yang ada di kelas turtle itu akan dipakai di instansi yang pengen kita buat ini, teman-teman. Misal, kalau ciri-ciri yang disimpan kelas turtle-nya itu eh, ada kakinya, bisa berwarna, terus bisa berbentuk, bisa berpindah. Nah, itu akan bisa digunakan sama si instansi ini, teman-teman. Oke. Ada yang mau kalian tanya dulu nggak? Atau masih kurang contohnya? Setelah ini akan ada contohnya, guys. Ada yang mau ditanya dulu? Zaidan, Nuh, Angel, Lobnya, Zabit, Philip, Rashid? Tidak. Um, nggak ada Kak. Oke, oke. Ada Kak. Oke, guys. Kak, Iya, gimana, Philip? I have a question. Mm-mm. I don't think I quite understand on what you're talking about. Oke, silahkan aja, nggak apa-apa. Coba. Oh, Um, yeah. Hello? iya, halo. Why is it called a class? A class? Oke. Eh, se- Mungkin gini, kakak lanjut dulu ya. Kakak lanjut dulu, Philip. Eh, Kakak paham kalian belum kalian belum mengerti kelas ini sebenarnya. Oke, kakak paham kalian belum mengerti kelas ini. Ini akan kakak buatkan contohnya dulu ya, teman-teman. Oke, kakak mau ini dulu dong, mau pastikan biasanya Kak Zaki ya, menjelaskan itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, guys? both. Bahasa Indo, Bahasa tapi Indonesia kalau buat si kebanyakan. Philip bahasa Inggris. Oh, wow. Oke, oke, thank you. Enggak, kalau buat si Philip bahasa Indo bisa kok dia. Iya, iya. Paham kan, Philip? I'm mostly more fluent in English, tapi ya bisa. Oke, oke. Jadi gini, terkait kelas tadi ya. Kelas itu kalau kita lihat dari kita masuk dari pengertiannya dulu. Kelas, kelas mana ya? Eh, Anggap aja kelas itu kumpulan dari beberapa objek atau banyak objek yang satu tipe, guys. Misalnya, kakak buat contoh. Rashid kelas berapa, Rashid? Kelas 6. Kelas 6 SD. Yap. Oke. Jadi dia kan kelas 6 SD nih si Rashid. Otomatis yang di dalamnya itu harus misal umurmu berapa, Rashid? 12 tahun. 12 tahun. Kita anggap aja semua yang ada di kelas 6 SD itu umurnya 12 sampai 13 tahun. Nah, Alright. ini syaratnya. Oke.
Lalu syarat kedua, dia harus lulus dari kelas 5. Oke. Nah, dia harus lulus dari kelas 5. Oke. Terus, apa lagi ya? Terus dia tidak boleh, berarti tidak boleh lebih dari 12 dan 13 tahun. Anggap aja syaratnya cuman yang dua ini, teman-teman. Oke. Lalu, kita kan sudah tahu nih, kalau kamu pengen jadi bagian dari kelas 6, kamu harus memenuhi dua syarat ini, yaitu umurmu 12 sampai 13 tahun. Dan kamu sudah lulus dari kelas 5. Nah, jika nanti misal si Zabit mau join ke kelas 6 SD, kita bakal cek kualifikasinya nih, teman-teman. Umur Zabit berapa? Misal, umurnya ternyata udah 15 tahun. Berarti dia tidak bisa jadi bagian atau instansi dari kelas kita, teman-teman. Atau kelas 6 ini. Karena apa? Dia tidak bisa memenuhi syarat yang ini. Walaupun dia sudah lulus dari kelas 5. Nah, karena umur dari di kelas 6 itu harus 12 sampai 13 tahun. Itu yang dinamakan konstruktor, teman-teman. Oke, kakak lanjutkan dulu. Tadi ada contohnya di sini kelas mobil. Semua mobil itu kita masukkan ke kelas mobil, guys. Oke. Nah, terus yang ada di dalam kelas itu dinamakan instansi dari kelas. Jadi, misal si Rashid katanya tadi kelas 6 SD. Berarti si Rashid itu termasuk instansi dari kelas 6 SD. Atau objek yang ada di dalam kelas 6 SD itu, teman-teman. Oke, contoh lain. Misal ada kelasnya, kita buat satu kelas di sini, hewan berkaki 4. Kelasnya hewan berkaki 4. Oke. Apa saja hewan yang berkaki 4? Sebutkan 4 hewan berkaki 4, guys. Anjing. Anjing. Oke, terus. Nama anjing. Kucing. Kucing. Oke, 2 lagi. Sapi. Sapi. Terus satu. Kambing. Oke. Babi. Oke, kita 4 doang ya dulu. Aku tahu Ya. satu lagi. Apa tuh? Balil. Wah, astagfirullah. Nggak boleh gitu. Oke, jadi di sini kita sudah punya satu kelas namanya hewan berkaki 4. Berarti yang termasuk instansinya apa saja, teman-teman? Instansi dari kelas hewan berkaki 4 yang ada di sini apa saja? Anjing, sapi, Anjing, kucing, dan kambing. Nah, anjing, sapi, kucing, dan kambing. Oke, kalau kakak pengen masukin satu objek lagi atau satu instansi lagi, burung kakak tua, dia bisa masuk nggak? Enggak, Karena kenapa? kakinya cuma dua. Kakinya cuma 2. Oke, nice. Seperti itu dulu gambaran Bang, ja- flash reveal bang. Flash reveal bang. apa, Rashid? Enggak, itu sih sabit. Oke. Dan tadi kita sudah mengetahui yang namanya kelas turtle. Di sini ada konstruktor kelas ya, teman-teman. Kita bahas lagi konstruktor kelas. Nah, ini yang kakak bilang tadi, guys. Konstruktor itu adalah metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Itu membuat instansi dari suatu kelas. Oke, dia kayak blueprint, guys. Jadi, misal kita punya kelas hewan berkaki 4 tadi, anggap saja ini kelas hewan berkaki 4. Hewan berkaki 4. Oke. Kita kan sudah punya kucing, anjing, sapi, sama siapa lagi tadi? Satu lagi, kambing ya, kambing. Ketika katanya di sini metode yang secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Kita pengen menambah satu objek nih, guys. Kita pengen menambah satu objek ke dalam kelas hewan berkaki 4 ini. Otomatis apa? Kita harus mengikuti konstruktornya, yaitu kita harus pastikan objek yang masuk ini kakinya 4 dan dia binatang, teman-teman. Dia hewan. Nah, otomatis nih, guys. Coba kalian lihat di sini kayak stempel gitu kan. Ini berarti masuk ke objek mobil. Nah, mereka mengikuti konstruktornya di sini.
katanya secara otomatis dipanggil ketika objek dibuat. Oke, kalau kalian belum terlalu paham, akan lebih paham lagi kalau kita ada contohnya nanti saat implementasi codingnya, guys. Oke, sekarang kita bahas dulu gimana cara membuat kelas. Oke, gimana cara membuat kelas? Cara membuat variabel kalian tahu nggak? Cara membuat variabel. Au! Gimana caranya, Rashid? Caranya ya tinggal tulis aja nama variabelnya terus kasih tanda sama dengan. Sama dengan terus kasih value-nya ya. Yap. Kalau Oke. itunya apa? String pakai tanda tanda kutip. Oke, terus Kalau angka nggak usah. kalau Nah, angka, oke. Angka itu apa tipe datanya? inter Integer. ya integer. Integer dan plot. Kalau plot yang kayak gimana? Hah? Kan ada dua tipe data untuk angka, yaitu float dan Oh, integer. tambah-tambahan kah? Kalau plot itu yang desimal, yang pakai koma ya guys. Oh iya. Iya. Sialan. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Untuk membuat kelas, kita harus tulis kelas seperti ini guys. Pastikan kalian buat kelas seperti ini. Lalu kalian buat nama kelasnya apa? Oke, nama kelasnya apa? Buat kelas dulu. Buat nama kelas. Contohnya, misal tadi kita pengen membuat kelas mobil. Nah, buat di sini mobil. Mobil. Oke, sudah. Lalu kita buat satu fungsi untuk menginisialisasi kelasnya, guys. Oke, untuk menginisialisasi kelasnya. Nah, ini berperan sebagai konstruktor nanti. Artinya, misal kita inisialisasi kelas mobil ini dengan buat data yang ada di sini. Misal mobilnya harus ada warna, color. Terus ada apa lagi? Mobil, bannya harus 4. Oke. Terus warna, ban, apalagi yang Terus ini ada AC. ada AC. Oke. Terus apalagi? Ada mesin. Ada mesin, ada setir, terus ada spion. Nah, Kursi. kursi, Kotak P3K. kotak. Ah, Wow, hell ya. opsional ya, kotak P3K-nya opsional. Oke. Opsional. Oke, Sabit sama Rashid, thank you. Jadi, ini kan sudah ada nih sebagai inisial si kelas mobilnya. Oke, inisial si kelas mobilnya. Udah ada beberapa. Antara lain warna, 4 ban, AC, mesin, spion, sama kotak P3K itu yang opsionalnya. Setiap nanti teman-teman, kalian mau membuat objek, misal dari kelas mobil ini, atau kalian pengen membuat objek ke dalam kelas mobil, misal objeknya nanti kalian buat truk, misalkan ini truk, anggap saja truk ini baru kalian buat. Berarti harus kalian isi kayak gini guys. Masukkan warnanya warna apa truknya, ada nggak 4 ban guys, ada nggak lebih dari 4, atau dia memenuhi nggak, ada bannya nggak gitu. Misal oke. Terus AC-nya ada nggak? Oke. Lalu mesinnya ada nggak? Oke. Spion harus ada dan kotak P3K harus ada. Makanya dia harus memenuhi semua konstruktor atau data dari kelas mobilnya, teman-teman. Oke. Ini coba kalian perhatikan aja dulu. Nanti akan ada contoh pembuatan kelas yang lebih oke lagi, guys. Lalu di sini ada print info. Ini sebenarnya opsional juga. Dia untuk memprint yang ada di set init ini aja sebenarnya, guys. Misal di sini nanti ada warna, ada color. Nanti di sini akan dia print. Misalkan warnanya adalah dia ambil dari yang di atas ini, teman-teman. Nah, terus apalagi? Kita lanjutkan dulu biar lebih enak mana ya. Sebentar. Oke.
Nah, di sini coba. Ini yang lebih gampang nih, guys. Ini nama kelasnya apa? Ini nama kelasnya apa? Hero. Kelas Hero. Nice. Terus untuk sebagai konstruktornya yang mana, teman-teman? Self Co- name, health, armor, power, Nah, mantap. weapon. Name, health, armor, power, sama weapon ya. Itu untuk konstruktornya, teman-teman. Oke. Heeh. Kita pengen membuat satu objek di sini namanya kesatria. Tadi kakak bilang, kalau kamu pengen jadi bagian dari suatu kelas, kamu harus memenuhi semua konstruktornya. Coba lihat, name. Ada nggak name-nya dia di sini? Namanya si Richard. Healthy-nya berapa? Atau nyawanya berapa? 50. Armornya berapa? 25. 25. Powernya berapa? 20. Armornya netherite. Oke, terus senjata dia, weapon dia apa? Yaitu pedang. Nah, Pedang diamond. benar kan guys? Jadi, kalau semisal nanti kita pengen buat satu, misal kayak gini. Kakak contohkan di, sebentar. Ada banyak chat kelihatannya di sini, teman-teman. Basically, kelas dalam konteks ini adalah seperti kelas sama dengan kategori, instansi, dan spesifikasi dari kelas tersebut. Benar nggak, Kak? Oke, ini kakak bahas dulu yang dikatakan si Sabit. Basically, kelas dalam konteks ini adalah seperti kelas sama dengan kategori. Kategori dan instansi itu spesifikasi dari kategori tersebut. Oh, ini ada sedikit yang mau kakak perbaiki. Basically, kelas itu sama dengan kategori, benar. Oke, kategori. Tapi instansi itu bukan spesifikasi dari kelas tersebut. Yang jadi spesifikasi dari kelas tersebut yaitu konstruktor ya, Sabit. Kalau instansi itu yang masuk ke dalam kategorinya. Nah, yang masuk ke dalam kategorinya itu disebut instansi. Kalau spesifikasinya itu disebut eh, Oh, jadi kayak nama peserta di sebuah lomba. nama peserta di sebuah lomba. Kayak gimana tuh? Coba, Rashid. Misalnya ada lomba. Nah, yang ikut Mm-mm. lomba itu kan nama peserta. Kayak gitu. Hmm, sebentar. Em, Kalau dalam konteksnya dalam lomba, misal kita anggap kita buat lombanya lomba renang, oke? Lomba aku renang, bisa berenang. iya, lomba renang itu sebagai kelas, guys. Lomba renang itu sebagai kelas, dan kalian tahu kualifikasinya nggak? Misal umurnya harus di bawah 10 tahun, terus harus apa ya? Apalagi untuk kualifikasi kita kalau ada lomba gitu. Harus cowok misal. Nah, itu masuk ke konstruktornya, teman-teman. Kualifikasinya itu. Sementara kalian yang mendaftar, kalian yang menjadi peserta lomba itu disebut sebagai eh, instansinya, teman-teman. Objek yang ada di dalamnya. Nah, kakak contohkan saat implementasi codingnya dulu. Oke, sebentar. Teman-teman, ini harusnya EZ ya, guys. Sebentar ya, kakak buka dulu. Oke, sedikit lagi nanti kalian akan membuat tugas. Kakak share screen. Oke, sebentar. Basically, kalau kelas ini sebagai kategori, benar kalau untuk itu, Sabit. Thank you, sudah membantu. Misal nih, teman-teman, di sini kan kita punya tadi sepakat kita punya namanya kelas hero. Oke, kita punya kelas hero, dan ini suatu konstruktor, guys. Konstruktor itu kan eh, katanya konstruktor itu sesuatu yang otomatis dibuat saat kita pengen membuat kelas atau memasukkan suatu objek ke dalam kelas hero ini. Oke, kita punya kelas hero. Terus otomatis kita harus pastikan kita punya konstruktornya atau blueprintnya, guys. Nah, di sini dia menambahkan satu instansi. Oke,
Dia menambahkan satu instansi, teman-teman. Namanya apa? Kesatria. Oke. Dia memenuhi nggak si kesatria ini? Memenuhi nggak, teman-teman? Overall memenuhi Kak. Oke. Dia memenuhi. Coba. Karena apa? Karena dia sudah ada name, sama ada healthy, ada armor, ada power, ada weapon ya. Kalau nanti misal Kak, coba tambahkan dong satu kelas lagi. Sorry, Kakak Ralat. Kak, tambahin dong satu objek lagi atau satu instansi lagi lawannya si kesatria misal. Oke, kita tambahkan pembunuh. Pembunuh. Oke, dia masuk ke kelas hero. Berarti apa saja yang harus punya si pembunuh ini, teman-teman? Pertama apa? Namanya. Namanya anggap saja siapa kita buat? Hmm. Robert. Robert. Terus healthy-nya dia berapa? Misal 30. Terus armornya berapa? 15. Terus powernya berapa? 19. 19. Dan alat dia apa? Misal panah. Oke. Lalu kita print aja. Kalau print ini kan teman-teman sebagai print infonya doang nih, yang diambil dari sini guys. Yang diambil dari sini. Apa aja nanti yang akan ditampilkan. Oke. Misal kesatria info, terus pembunuh info. Pembunuh info. Kalau ini kita jalankan, bakal ada di sini sambutan sang pahlawan Richard. Oke. Lalu sambutan sang pahlawan Robert. Kenapa cuman nama doang dan nyawa yang dimasukkan, Kak? Karena pada fungsi print info ini kita cuma memanggil nama dan LT doang. Nah, ini bisa kita tambahkan nih. Misal print apa lagi yang mau kita print? Kekuatan kekuatan itu berapa ya? Self. Oke. Kekuatan mana? Power ya. Power. Oke, kalau ini kita jalankan akan ditampilkan nanti. Nah, Ada sambutan komanya Kak. gimana? Ada komanya yang di merah. Iya, iya. Wah, mantap Sabit. Nah, itu sambutan sang pahlawan nyawa 50 kekuatan 20. Nah, jadi gimana? Udah udah ini enggak? Udah mulai paham nggak kalian tentang suatu kelas itu, teman-teman? Nah, jadi intinya gini. Satu lagi, Kakak kasih analogi lagi. Kita sepakati dulu kelas itu suatu kategori. Kalau kita pengen jadi bagian atau instansi, misal kategori apa ya ini? Kategori orang tampan. Nah, ini yang cowok aja ya dulu. Sabit, Philip, Rashid, sama si Nuh dulu. Zaidan. Kalau lobnya sama si Angel, nggak usah ikut dulu. Kategori orang tampan. Misal, pertama, belajar Python. Oke. Terus, rajin berangkat sekolah. Suka olahraga. Terus, apa lagi? Anggap saja yang tiga ini dulu, kategori orang tampan, teman-teman. Atau kelas orang tampan. Si isinya udah ada si Sabit, Philip, sama Rashid, sama si Nuh, Zaidan. Ada lima nih isinya nih. 5 orang. Kakak pengen masuk ke kategori orang tampan tersebut. Berarti kakak harus memenuhi apa? Belajar Python, terus tadi suka olahraga, rajin sekolah, dan si konstruktor lainnya, teman-teman. Nah, oke, aman sampai situ dulu. Nah, intinya suatu kelas itu kumpulan dari beberapa objek atau instansi. Objek sama instansi anggap aja sama ya, guys. Kalian jangan bingung apa bedanya objek dan instansi. Itu samakan saja objek dan instansi. Kelas adalah kumpulan dari objek dan instansi yang satu jenis atau yang sudah memenuhi konstruktornya. Oke, aman? Oke, jadi itu intinya
untuk si kelas di awal ini, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, oke, sebentar. Jadi di sini dia ada tugas The Knight and the Dragon ini. Kesatria datang ke sarang naga untuk bertarung dan mendapatkan info harta karun dan lain-lain. Nanti akan ada di perintah tugasnya. Itu kan kita tinggal membuat suatu kelas hero doang nih. Nah, semua karakter yang ada di dalamnya eh, kita masukkan ke dalam suatu kelas hero. Semua karakter atau objek yang ada di dalam si cerita The Knight and the Dragon ini kita masukkan aja ke dalam satu kelas yang namanya hero. Lalu kita mendeskripsikan bagian kelas di konstruktornya. Yang mana? Yang tadi nama, terus armor, healthy, weapon, dan apa lagi tadi? Nah, dan power. Kita mendefinisikan metode dari kelas dan kita membuat instansi dari kelas hero, kesatria, penipu, dan naga. Berarti ada 3 nih instansinya, teman-teman. Kesatria, kesatria, penipu, dan naga. Oke, kakak praktekkan lagi di eh, kode-nya, teman-teman. Oke, jadi set ya guys. Tapi kemungkinan minggu depan kalian akan lebih dalam lagi ke kelas. Ada yang namanya kelas turunan dan kelas. Oke, Sabit, gimana? Dalam pelajaran kali ini skripnya tuh nggak usah dipanggil sama from import ya. Enggak usah dulu untuk yang pelajaran kali ini. Karena kalau ini kan literally kita develop dari awal, kita kembangkan kan apa yang kita butuh, kita apa yang pengen kita panggil itu kita sediakan sendiri kan. Misal, Kita udah boleh ngerjain tugasnya. belum sebentar ya, belum. Setelah ini. Misal ini menjawab si Sabit yang tadi. Misal kita butuh nama, kita kan isi namanya di sini. Kalau modul itu yang kita import sebenarnya apa yang kita butuh itu disediakan di library-nya gitu teman-teman. Tapi sekarang kita nggak usah buat dulu. Oke, back lagi ke tugas hari ini. Katanya ada 3 instansi. Kesatria, apa lagi tadi? Kesatria, penipu, dan naga. Kesatria, penipu, dan naga. Jangan bilang dan bahlil ya, apa Rashid? Dan naga. Nah, naga. Oke, naga namanya siapa? Naga siapa ya guys? Fire breath. Apa, Philip? Fire breath. Firebrush. Gini, Fire gini. breath. Wait, hold on. Yeah, actually that works too, yeah. Oke, terus healthy-nya berapa? Misal 25. Dan alat dia 200, api. 200. Api misal. Udah, sesimpel ini aja teman-teman. Tapi jangan lupa kalian. Coba kakak jalankan yang ini. Si name pembunuh is not divine. Karena apa? Karena kita nggak ganti si ininya. Pembunuhnya nggak ada. Kamu panggil objek pembunuh tapi kamu nggak buat di situ ya. Nah, kenapa si naganya kira-kira nggak ditampilkan teman-teman? Because the print info is not there. Oke, karena print info belum ada di sini. Oke, nice. Thank you apa Philip. Naga. Oke, oke sudah ditampilkan aja teman-teman. Seperti itu kira-kira. Ah, Aman guys? Ada yang mau ditanya dulu? Tidak, Kak. Tidak. Oke, thank you kids. Jadi alfabet, face reveal. tugasnya nanti kita buat katanya di sini sebentar guys. Kita akan membuat kelas hero, lalu kita mendeskripsikan bagian dari kelasnya, lalu kita mendefinisikan metode dari kelasnya, lalu kita membuat instansi dari kelas hero. Nah, instansinya kakak rasa kalau saat implementasinya cuma ada 2 guys. Bentar, di sini ada si Richard sama si Helen. Si Richard ini sebagai kesatria, si Helen sebagai musuh ya. Oke. Nah, ini untuk print apa nih namanya? Untuk print infonya ya. Print infonya ada ceritanya. Nanti kalian bisa lihat di eh, perintah tugasnya, teman-teman.
Ya, Sabit gimana? Kak boleh minta book itunya nggak? Wow, kamu mau minta ininya? Iya. Oke, nggak apa-apa kakak kirim, guys. Kalau kakak kirim yang ini, otomatis nanti kalian harusnya udah paham cara menjawab tugasnya, teman-teman. Oke, mungkin ini kakak kirim, nggak apa-apa. Kalian akan mengerjakan tugas dulu, teman-teman. Di sini ada tugas satu. Akhirnya tugas. Iya, berarti apa nih perintah tugasnya di sini dilihat. Oke, ini doang. EZ guys untuk tugas yang pertama ini. Cuma sekedar menampilkan doang. Kakak sudah contohkan tadi ya. Nah, gimana caranya bisa buat serang Richard menyerang Helen dengan kekuatan 20 menggunakan pedang dan Helen tergoyang, Arbor berkurang menjadi 0 dan nyawa berkurang menjadi 5. Udah, sesimpel cara membuat ini doang, guys. Berarti untuk kalau yang ini kan sudah kakak praktekkan tadi dan yang ini kalian buat di print infonya saja, teman-teman. Nah, oke, aman. Oke guys, kakak stop share kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan. Kakak stop share. Kakak kirimkan untuk permintaan si Sabit tadi, PPT-nya. Oke, kakak kirimkan PPT-nya. Nah, sudah kakak kirimkan grup lagi on progress, on progress. Oke, kalian share scene dan kerjakan untuk lesson 21-nya, teman-teman. Lesson 21. Di share scene ya, guys. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Harusnya EZ ya untuk yang nomor berapa ini sebentar. Ah, sangat EZ. Sangat EZ guys kelas. Kata-kata EZ pasti sangat. EZ EZ no lesson 21 nomor satunya ya nomor satunya dulu. Buat tampilan seperti yang ada di perintah tugasnya dulu. Oke, di sini ada Philip. Oke, kakak kasih waktu hmm, sampai jam 5 lewat 15 ya guys. Jam 5 lewat 15. Jadi buat kelas dulu, buat dev initnya dulu, lalu buat dev infonya. Ada kok di PPT guys. Philip sama Angel doang kah ini yang share screen? Mana yang lain? Love-nya Zaidan, Nuh, Rashid, Zabit. Mana? Kalian boleh berkreasi, tambahkan mungkin konstruktor. Boleh ya. Kak, Ya, gimana, Sabit? boleh tolong kirimin linknya di itu nggak di Zoom Kak? Biasanya Kak Zaki suka kirimin linknya di Zoom. Link apa tuh? Link book tadi. Oh, oke. Sebentar, kakak kirimkan link dokumennya ya. Oke, situ. Coba dicek.
Kakak malah kirim ke WA. Oke Kak, makasih bisa. Oke, thank you. Sama-sama. Zabit. Misi Kak, Ya, gimana Philip? can I go to the bathroom? Hmm? Can I go to the bathroom? Bisa minta ke WC gak? Oke, oke, silakan, silakan. Ya. Hati-hati. Ya. Masa Angel sama Zabit doang nih yang share skin, guys? Rashid, Zaidan, lognya. Lognya ini. Kata siapa aku share screen? Tidak, Rashid. Coba kamu ulang share skin. Tuh, aku share screen. Kok nggak bisa? Oke, udah. Nah. Hmm. Hmm. Oke, nice, guys. Udah ada di situ ya, teman-teman. Dengan jurus melihat bisa mengerjakan. Wait, Kak, kalau mau bikin objek lain gimana? Kalau mau bikin objek lain, Rashid, ya tinggal ditambah aja di sini, Rashid. Apa ya? Devnya ditambah. Bukan devnya. Kamu sudah implementasikan ini semua nih. Yang ini dulu, yang ini udah. Belum ditulis. Ya tulis dulu. Nanti kalau mau tambah objek lain kan tinggal ditambah aja di sini. Kesatria gitu, tambah si siapa Gimana? namanya pendukku. Ini yang di bawah ini. Tadi yang kakak praktekkan pas saat kakak buat pembunuh itu loh. Aku harus ngulang bikin semua ini. Enggak, coba. Kamu udah bikin sampai mana? Eh, Ayo. sabar itu kok nggak bisa ya Allah. Nah, Oke, iya benar. Kamu harus bikin ulang semua itu. Tulis ulang di situ. bahkan kelasnya juga. Iya, bahkan kelasnya juga kan kita disuruh buat Tapi kelas. kelasnya tetap hero nggak apa kan? Iya, kan memang kelas hero dibuat. Kalau aku namain DPR gimana? Wow, kamu sangat politik. Mana nih? What? Apakah laptopnya ada garis? Hah, eh,
As- Oh, ini. Eh, Philip, Hmm. to create a constructor, you must indent it by 4 space Hmm? from the margin. Its constructor depth in it. Yeah? You Oh, must indent, 4 space from the margin. okay. One, Okay. two, 4. Okay. Yes. You can update in it di sini, Copy. di atas 1 spasi lagi ke atas, biar nggak terlalu jauh jaraknya. Oh, okay. Okay. And underline before after in it is to underline ya. Huh? Before, after, Eh, and in it before after in it. Ini kan ada underline nih. yeah. Nah, dia itu dua underline. Oh, okay. No Iya. wonder it is so small. Oke. Uh, So small. Oke. Terus depth spasi yang before underline depth itu kasih spasi dulu. oh, okay. Iya. Nah, iya. Oke. Woo. Good. Nice. Oke, teman-teman, sejauh ini so far kalian bagus mengerjakannya, guys. Karena kakak kirim juga ininya ya, PPT-nya ya. Sebenarnya jawabannya udah ada di PPT, teman-teman. Bagus. Name, Hulk, Armor, Power, Weapon. Jangan salah is ready in PowerPoint, guys. Kak, Oh, kalau boleh tahu arti Yes. script in it ini teh apa? In it. Init itu sama halnya dengan inisialisasi. Inisialisasi. Init kan singkatan dari inisialisasi. Dia itu kayak gini nih. Gampangnya ya. Kita menginisialisasikan kalau kamu pengen jadi kelas hero, kalau kamu pengen masuk ke kelas hero, kamu harus ada yang ini semua nih, konstruktornya ini. ini. Itu sebagai inisialnya kamu jika pengen jadi bagian dari kelas hero. Seperti itu kira-kira Sabit. Hmm. Iya, init. Makanya setiap kita membuat kelas, kita harus membuat inisialisasi. Kita harus membuat init. Ah, seperti itu. Ngerti ya? Thanks, Kak. Oke, Sabit. So I have a question. Ya, gimana, Philip? Where are we gonna make the one that you said, the one where it's interactive? This is In, just like the writing, right? ah, Ito. Um Glow, glow, glow. what? you must create a function info. Oh, Iya, you must create function info di bawah function init ini. okay. Iya, Rashid, nggak boleh gitu, Rashid. Apa? Bahlil. Yang Kak, tanya. kak, kamu suka politik kah, Rashid? Aku suka Balil. Wih, tidak Please, boleh. ini aku mau nanya. Apa Kenapa terus tuh? tidak warna biru? Kenapa tidak warna biru? Yang mananya? Ini setelah self, name, health, Nah, power. itu nggak warna biru ya, guys. Tapi di PPT ya. PPT-nya bukan itu nggak warna biru ya. Aku After self tidak warna biru, guys. Dia warna biasa. emang ada warna biasa. Hmm, Warna biasa, ayo. Warna apa yang biasa? warna putih.
Enggak sih Wah, itu keren. warna biasa. Warna biasa itu warna pelangi. Wait, tidak boleh begitu. Tidak boleh bilang pelangi. Kazaki kemana? Kak Zaki lagi cuti, guys. What's that? Ya, Philip. Vacation. Oh, okay. Thank Kak you. Zaki is currently on leave. Cuti dia, cuti. Staycation, Oh, maybe. that's nice. Ya, oke. Jadi Kak Riyadi take kelas Kak Zaki for today. Oh, okay. And after this class, kakak harus kelas lagi. Dan Yeah. kelas lagi, teman-teman. Terus kelas lagi. Mm-mm. Kakak ada hari ini sama kelas kalian ya. Ada 3 kelas, guys. Ooh. And besok kakak ada sebentar, kakak hitung dulu. Besok kakak tomorrow 6 kelas, 6 kelas. Start jam 9 pagi and sampai jam 9 PM. Weekend kakak nge-push, guys. Ngapus apa? Nge-push kelas. Banyak. Aku kira ngapus M. Aduh, kakak nggak bisa ML lagi. Kakak kalah kalah terus. Bohong. Apakah main FF atau Roblox atau Minecraft? FF kakak pernah main. Jangan-jangan Genshin Impact. Hell ya. Enggak, kakak main FF. Hah? Dulu kakak main FF tapi akun kakak diminta sama ponakan. Selfname. Iya. Kakak ini apa? Om-om yang sangat pengen apa? Pengen lihat ponakannya bahagia, guys. You know? Mm. Ah, nggak, aku kaget sama baterainya tiba-tiba habis. Bismillah. Untung nggak meledak. Apa yang meledak? Nggak ngecas laptop ini cepet banget matinya. Self name name. Hell name. Loh, kok tak name. Self. Nah, Philip, you can create the story and display the information in function print info. Oke? Mm-hmm. Nah, jadi you can call apa? Nyawa nama help armor power in function print info. Okay. Oke. So you can make your own, right? Iya, mantap. Lanjutkan. Okay. Kak, Ya, gimana Angel? mau nanya ini kira-kira yang salah di mananya ya? Oke, sebentar. Angel. Sebentar Makan ya. kecap Lagi loading. Lagi loading share screen-nya. Oke. Hero object is not attribute print info. Hero. Oke, print info sebentar. Hero object. Ya, sebentar. Ditahan dulu ya. Hmm, print info. Oke, saya benar. Oh, ini. Satu aja underline-nya. Just one. Underline yang di atas. Oh, Sebenarnya itu bisa 2, asal kamu panggil aja di sini 2 gitu. Itu kan penamaan doang ya. Nama bebas dibuat apa aja. Ah, actually kamu sudah bisa buat
tinggal buat ceritanya aja nih, apa Angel. Di mana kita buat ceritanya? Di bawah sini. Tinggal nge-print-print doang, Pak. Oke, Kak. Oke, lanjutkan. Semangat, guys. Okay. Sambutan sang pahlawan. Hah. Oke, guys. Kakak ada info. Kan if you want create two story letter, kayak coba dibuka perintah tugasnya dulu. Kayak yang open, please openly. Buka dulu perintah tugasnya, sebentar. Itu kan kalian harus mengetikkan, sebentar. Kalian kan harus mengetikkan apa ini? Serang, Richard menyerang Helen dengan kekuatan 20 dan menggunakan pedang. Helen tergoyang, armor berkurang menjadi 0 dan nyawa berkurang menjadi 5. Oke. Kan kalian sudah create the print info, satu function print info. Nah, untuk membuat cerita yang di bawah, cerita serangnya, you harus want to create the story letter atau kalian harus buat fungsi berbeda. Satu fungsi lagi berarti kita tambah. Oke? Kita harus Paham bikin nggak? 2 objek. Dua fungsi, teman-teman. Satu fungsi print info dan satu fungsi untuk menampung si cerita serangnya, guys. Oh, Oke. Nah, this you must create one function to implement the story. Philip. To implement the story, you can create one function. Okay. Oke, I'm not done making this though. lanjutkan. Oke, guys, semangat. Oke, guys, Mister will give you 5 more minutes and will continue it later. Karena kakak masih pengen menjelaskan sesuatu, guys. Sampai 5:15 ya. Okay. Rashid, gimana? Aman? Aman kok. Oke. Maksudnya 2 fungsi apa sih?
Oke, setelah ini kakak jelaskan, teman-teman. Gak apa-apa. Hafal. Oke, teman-teman. Mungkin you can stop sharing your screen. Biar kakak jelaskan gimana cara buat dua fungsi yang kakak maksud tadi. Oke, Sabit, mungkin boleh di stop share dulu. Oke. Oke, guys. Sebenarnya kalian sudah paham. Cuman kakak pengen menjelaskan sesuatu lagi. Diperhatikan ya, guys. Diperhatikan. Nah, tadi kan kita sudah sampai di sini, teman-teman. Eh, we create inisialisasi forecast atau sebagai konstruktor and print info. Oke, print info itu untuk memprint apa yang pengen kita tampilkan seperti itu ya. Oke, memprint apa yang pengen kita tampilkan. Dan kita juga sudah tahu gimana cara membuat si objek dari kelas itu. Oke, lalu kalau kalian lihat di sini kan ada cerita nih, ada alur cerita, story di sini ya. Yang bisa kita tampilkan menggunakan function print info kan cuman ini. Ya, benar? Ini doang yang bisa kita tampilkan menggunakan si function print info yang ini guys. Yang ini. Oke. Terus Kak, gimana cara kita create story-nya? Itu yang pertanyaan yang bakal muncul nanti. Caranya, Kakak bilang tadi kalian tambahkan saja satu fungsi. Satu fungsi untuk menampung sebagai wadah untuk si ceritanya. Contohnya seperti apa, guys? Contohnya seperti ini. Sebentar. Kakak tampilkan di sini. Ini kan anggap saja ini sudah benar nih. Satu fungsi print info yang sedang kalian create. Tinggal dibuat saja satu fungsi lagi. Ini guys. Satu fungsi ini. Untuk menampilkan ceritanya teman-teman. Lalu kalian panggil fungsinya. Cara panggil fungsinya ya seperti ini. Yang kesatria serang ini guys. Oke. Itu aja. Terus kakak lanjutkan dulu. Jadi alurnya untuk yang The Connected Dragon seperti ini. Flowchart ya. Kesatria mulai penjelajahan, kesatria bertemu penipu dan mulai pertarungan. Apakah penipu sudah kalah? Kalau semisal belum, itu bakal terus dijalankan sampai dia benar-benar kalah ya. Ini untuk alur ceritanya doang sebenarnya guys. Menggunakan condition if else ya, jika maka. If penipu sudah kalah, apa yang akan kita lakukan dan jika tidak, apa yang bakal kita lakukan. Seperti itu. Oke. Oke, di sini aman. Di sini from hero, import hero. Ini next aja. Membuat metode fight. Nah, ini nanti udah ada info apa fungsi baru yang akan kita create di tugas kalian. Kalau kalian pengen menambah story di tugasnya seperti itu. Tapi untuk sekarang kalian buat aja dulu seperti yang ada di perintah tugasnya, teman-teman. Oke, kakak rasa seperti itu. Jadi yang harus kalian buat itu satu fungsi untuk menampung si ini ya ceritanya, teman-teman. Oke, you can create separate fungsi function to implement the story. Apa Philip? Jadi to implement the story, you can create one function more. Nah, aman teman-teman? Jadi seperti ini gambaran jawaban akhirnya. Jadi di sini ada tiga hero, tiga objek, tiga instansi.
Lalu di sini ada tiga fungsi, satu fungsi inisialisasi dan dua fungsi info atau yang bakal kita tampilkan seperti itu. Nah, di sini kan, jadi yang si serang-serang ini guys, dia ambil dari sini. Ini. Oke, boleh kalian screenshot teman-teman, biar lebih gampang nanti saat mengerjakan. Oke, sudah, kakak stop share. Kalian lanjutkan ya, guys. Kakak stop share dan kalian lanjutkan. Hmm. Nah, Salah. ayo share screen teman-teman. Kita mengerjakan sampai jam 17.25 ya guys. 17.25. Hmm. Kalau nanti nggak selesai, lanjutkan sendiri. Tuh, Angel. Kok hilang dia? Nggak tahu Kak, mungkin Tapi dari sistem. tapi udah jalan tadi kan? Udah. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, ditunggu dulu yang lain ya guys. Kak, mau nanya, Kak. Ya gimana Sabit? Nambahin variabel musuhnya di def mana ya? Variabel musuh. Ya di situ di dep serang. Hmm. Hmm. Set musuh gitu kan. Kayak gini aja. Ya, simple kayak gitu. Makasih, Kak. Oke, Sabit.
Kak, Ya, gimana Rashid? kok ini nggak mau berjalan ya? Ayo share screen kakak nggak lihat. Ah, ah, ah. Nuh, dev serangnya juga dimajukan sejajar dengan fungsi yang lain ya. Mana Nah, nih? aku baru ngerjain sampai sini. Oh, print info. Enggak gitu. Terus gimana, Master? Kamu harus buat dulu satu kelas, satu instansi. Itu kan kamu belum buat instansi kan? Ini buat apa nih? Kamu benar baru sampai sini. Yang dua ini salah. Ya. Iya. Oh, Iya. Lihat lihat di ini ya, lihat di print apa? Di PPT kita ya. oh ada juga di pepet. Ada di PPT ada semuanya, guys. Eh, Di PPT ada semuanya. males banget ngetik. Oke, kalau males nanti dilanjutkan. Bener ya, Alhamdulillah. Oh iya, tapi dilanjutkan ya. Suasananya tuh nggak enak, dingin. Oh, Jadi kamu di mana tuh, Rasid? Kamu di mana? di Jakarta. Oh, di Jakarta lagi hujan ya? Hujan deras banget. Tapi nggak Hujan. banjir kan? Ya di perumahan aku yang di depannya banjir. Lihat Oh, hujan. Kelihatan nggak? oke. Iya, 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 iya. Oke, nggak apa-apa. Di kakak juga hujan nih. Yang belajar IPA tahu kenapa dingin bikin ngantuk. Itu karena apa ya? Mungkin karena nyaman, karena apa? Tubuh kita menyukainya. Nggak tahu juga ya, kakak nggak belajar IPA. Kakak informatika, guys. Kakak baru lulus, teman-teman. Baru wisuda. Beneran? Iya. Tapi tahun kemarin sih, bulan 9 tahun kemarin. Jurusan apa? Jurusan informatika, ngoding. Oh, Bahasa pemrograman selain Python yang kalian ketahui apa, teman-teman? JS. Wow, kamu tahu JS? Iya, baru belajar sedikit. Nice, mantap. JS is JavaScript, is JS is JavaScript. Sama yang udah aku pelajarin pemrograman visual. Pemrograman visual. Oke. Oh, kamu udah belajar di Algonova tentang pemrograman visual? Iyalah, aku anak lama di sini. Hai. Wow, nice, mantap. Dulu tutornya sama siapa? Dulu di 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 mana? Di sini, di pemrograman visual. Oh, ganti sih waktu itu awalnya sama sama KAD. Hmm, Terus terus? ganti sama Miss Miss siapa ya? Aku lupa namanya. Terus pas Python Miss Charlene terus ganti ke Miss ke Kak Zaki. Oh, oh, dulu ini Miss Sherlyn juga yang nampung kelasnya. Iya, tapi aku pindah. Oh, kamu pindah. Oh, Oke. Kelasnya Miss Sherlyn kemarin baru kakak take lagi yang Python. emang ya? Mm-mm. Oh aja. Oh, aja ya kan. Oke guys, you can stop share. Stop, everybody stop. Stop, everybody stop, everybody stop guys. Kita selesaikan kelasnya. Everybody stop share, stop share. Oke, teman-teman, dengarkan kakak dulu ya guys. Jadi, intinya hari ini kita belajar satu kelas, membuat kelas dan membuat instansi dan konstruktor. Pada contoh yang kita buat, kelas itu namanya kelas hero. Lalu konstruktornya apa? Itu yang nama, health, armor, weapon, sama apa satu lagi? One more. Power. Power. Iya, itu konstruktor. Otomatis kalau kita pengen menambah satu objek atau satu instansi, make sure kalian sudah memiliki si 5 ini. Oke? Nah, jadi guys yang belum selesai, kalian bisa cek di PPT-nya dan kalian lanjutkan pengerjaan tugasnya ya, teman-teman.
Karena nanti bakal dicek sama Kak Zaki atau Mister Zaki. Oke, aman? Ada yang mau ditanya dulu, guys? Hmm. Orang Apa enggak. itu Bahlil? Jangan gitu, nggak boleh. Ini di record loh. Kakak takut nanti kita di etanol kita di etanol. Nanti Oke teman, dipanggil sawit. oke teman-teman. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin karena kita belum tentu bakal ketemu lagi. Kita foto dulu, guys. Oke, mau Banget. foto nggak? Ayo Take, documentation. take foto. Oke, documentation. Satu, dua, tiga. Cek. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, guys. Thank you for today. See you next time, teman-teman. Lobnya Zaidan, Rashid, Nuh, Angel, Philip, Sabit. Terima kasih, guys. Kalian Baik, keren banget. Ngobrol. Bye-bye. Uh, KKN meetingnya ya, guys. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah.